Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talk. Seperti biasa, bersama dengan saya Aisyah Wahdania, kita akan berbincang mengenai isu terkini dan juga mengulik informasi seputar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan untuk episode ini telah hadir bersama dengan saya Bapak Bambang Eka Cahyawidodo, seorang dosen ilmu pemerintahan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi Bapak, mungkin boleh wabarakatuh. diperkenalkan lebih lanjut. Iya, saya Bambang Eka Cahyawidodo. Saat ini saya dosen di jurusan ilmu pemerintahan, Iya. sekaligus pembina dari Komite Independen Sadar Pemilu atau KISP. Tapi saya juga bertugas sebagai tim pemeriksa daerah dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Seperti itu Bapak. Berbicara tentang pemilu, kita 9 Desember mendatang akan ini ya Pak, melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Nah, sebagai seorang mahasiswa, tentunya kita ini kan termasuk seorang pemilih pemula ya Pak. Apa aja sih Pak persiapan yang perlu dilakukan oleh mahasiswa sebagai pemilih pemula ini menghadapi pilkada yang akan datang nanti? Ya, sebetulnya sebagai mahasiswa banyak peran yang bisa dimainkan, tidak hanya sebagai pemilih ya. Kami di KISP melibatkan rekan-rekan mahasiswa, kebanyakan dari jurusan ilmu pemerintahan, itu juga melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, dalam arti mensosialisasikan kegiatan pemilu, menyampaikan kepada masyarakat, membantu masyarakat memahami persoalan-persoalan pemilu, termasuk kita bekerja sama dengan desa di Murtigading misalnya untuk melakukan pembuatan peraturan desa tentang desa anti politik uang. Jadi sebetulnya banyak sekali bisa dimainkan. Berarti tidak hanya Tidak menyalurkan hanya hak sebagai pilihnya pemilih, ya Pak? tapi kalau sebagai pemilih minimal ya sebagai pemilih itu mahasiswa tentu harus melakukan hal-hal yang pertama yang paling penting sebetulnya adalah mengumpulkan informasi pemilu itu sebaik mungkin. Karena apa? Karena keputusan memilih dalam pemilu itu sangat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama yang paling penting itu adalah kualitas informasi yang dikumpulkan. Nah, pemilih pemula ini biasanya punya keahlian atau keterampilan yang lebih banyak menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Lebih melek teknologi. Betul, lebih melek teknologi. Cuma problemnya seringkali tidak tertarik pada isu pemilu, isu politik ya. Kemudian itu membuat jadi kurang berminat. Yang kedua, orang datang ke TPS menggunakan hak pilih itu karena faktor pengalaman. Ya, itu juga sangat mempengaruhi. Nah, kalau pemilih yang sudah senior, biasanya dia mungkin sudah tahu, sudah pernah dan sudah memahami tata cara di TPS. Nah, pemilih pemula itu harus mencari informasi tentang tata cara penggunaan hak pilihnya di TPS. Apalagi sekarang di era pandemi ya, COVID-19 ini ada 12 kebiasaan baru yang berubah di TPS itu yang dia juga harus pahami gitu ya. Misalnya kedatangan yang diatur tidak seenak kita sendiri, diatur sesuai dengan jamnya gitu, kemudian harus mencuci tangan, harus menggunakan sarung tangan, harus membawa alat tulis sendiri misalnya, itu harus dipahami, kalau enggak nanti sampai ke TPS malah bingung gitu, karena ada tambahan prosedur-prosedur yang sesungguhnya harus dipahami oleh para pemilih pada umumnya, terutama para pemilih pemula yang belum pernah menggunakan hak pilih gitu. Sehingga kemudian faktor pengalaman menjadi faktor penting. Nah, yang ketiga, yang orang datang ke TPS itu karena faktor keyakinan. Apa itu keyakinan? Dia yakin kalau suaranya dihargai, dihitung. Itu penting sekali. Kalau dia nggak yakin suaranya dihitung, dia nggak datang ke TPS. Dia yakin pemilihan ini aman, tidak mengakibatkan kerumunan yang menimbulkan penularan COVID misalnya. Nah, keyakinan itu dia juga harus miliki. Atau dia yakin bahwa memilih kepala daerah, memilih bupati, wakil bupati itu adalah kewajibannya sebagai warga negara. Itu juga membantu orang datang ke TPS. Jadi minimal 3 itu harus dimiliki ya. Jadi informasi, pengalaman dan keyakinan itu. Keyakinan ya Pak ya. Ya. Lalu Pak, di pemilihan kepala daerah dan pemilu-pemilu itu kan ada istilah yang disebut dengan pemilih bijak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan pemilih bijak itu? Ya, Dan betul. mungkin bagaimana sih tipsnya agar kita menjadi seorang pemilih yang bijak? Iya,
Sebetulnya itu terjemahan tidak langsung dari pemilih rasional ya. Kalau di buku teks itu istilahnya pemilih rasional. Tapi istilah pemilih rasional itu sering dikritik orang karena seolah-olah ada pemilih tidak rasional. Nah, kan begitu. Kalau bijak dan tidak bijak mungkin agak lebih tepat bisa diterima, ya, Pak. Lebih bisa diterima. Jadi begini, keputusan memilih itu sebetulnya adalah kumpulan dari berbagai macam faktor tadi lalu membuat orang mengambil keputusan. Nah, keputusan yang bijak tentu dasarnya adalah informasi yang cukup, informasi yang memadai sehingga kemudian orang mengambil keputusan tidak salah. Kita itu kan sebetulnya hidup tiap hari itu mengambil keputusan. Ini siang ini mau makan siang apapun itu tergantung pada informasi yang kita punya. Maksudnya informasi yang kita punya apa, duit di dompet kita berapa, warungnya buka apa enggak, kan itu penting kan? Benar-benar. Nah, apalagi pemilu gitu ya. Pemilu itu mestinya adalah sebuah keputusan memilih seseorang itu berdasarkan informasi yang cukup, yang memadai dan informasi yang benar. Problem kita hari ini adalah informasi banyak bertebar di media sosial, tapi tidak semua benar. Banyak hoax ya Pak? Banyak hoax. Sekali. Nah, seorang pemilih yang bijak tentu harus bisa memilih mana informasi yang benar yang bisa dipercaya, yang akurat, yang membuat dia mengambil keputusan dengan benar. Kalau dia tidak mampu memisah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hoax, mana yang bukan, maka dia akan salah mengambil keputusan. Gitu. Karena itu sebetulnya pemilih itu ya bukan pekerjaan yang mudah sebetulnya, karena dia harus aktif mencari informasi. Nah, persoalannya sekarang kita itu banyak distorsinya. Distorsi yang pertama tadi itu tadi, sumber informasi kita makin beragam, tapi kita makin sulit menyaringnya. Benar. Itu yang pertama. Distorsi yang kedua, duit. Orang bisa salah memilih karena dipengaruhi oleh pemberian uang atau money politik itu. Sehingga kemudian harusnya dia memilih dengan mengandalkan informasi, tapi kemudian memilih berdasarkan uang yang dia terima, karena itu bisa juga mendistorsi pilihan orang sehingga menjadi tidak bijak tadi. Nah, menjadi pemilih yang bijak tentu harus mengumpulkan informasi yang cukup untuk bisa mengambil keputusan yang tepat. Atau mungkin menggunakan intuisi, Pak? Intuisi bisa, itu sedikit banyak faktor pengalaman, faktor keyakinan tadi mempengaruhi itu. Tapi seharusnya di era seperti sekarang tidak sulit mencari informasi dan itu yang seharusnya dilakukan. Jadi intuisi harus dibarengi juga dengan kecerdasan literasi terhadap informasi. Nah, di situ kemudian seseorang pemilih bisa dianggap sebagai pemilih yang bijak. Gitu. Tadi Bapak sempat menyerempet bahwa dengan walaupun anak muda zaman sekarang melek teknologi, namun sedikit tidak atau mungkin bisa dibilang apatis ya Pak dengan isu-isu pemilu atau politik ini. Nah, seberapa penting sih Pak anak muda itu untuk melek terhadap isu-isu politik? Ya, begini, para politisi ini kan akan berlalu ya. Orang-orang seperti saya ini kan jatah hidupnya juga akan habis gitu loh. Ya 10-20 tahun paling maksimal itu sudah luar biasa gitu ya. Terus kalau anak muda nggak tertarik politik, siapa yang gantiin jadi presiden, siapa yang gantiin jadi bupati, gubernur, wali kota. Artinya kita tuh sebetulnya nggak tertarik politik itu mengingkari naluri kita sebagai manusia. Karena Aristoteles tuh 2500 tahun sebelum Masehi itu sudah ngomong, manusia itu zoon politikon, hewan yang berpolitik. Cuma manusia yang memikirkan cara memilih presiden, cara memilih kepala desa, cara memilih gubernur. Sapi tidak melakukan itu, kambing tidak melakukan itu, bebek juga tidak melakukan itu. Gajah yang paling gede pun tidak melakukan itu. Karena mereka bukan makhluk berpolitik, tapi kita manusia itu secara naluriah itu berpolitik gitu. Jadi dua orang bertemu hari ini mau makan siang itu terjadi relasi kuasa di situ. Oh, berarti politik itu sebenarnya di setiap kehidupan kita sehari-hari. Dalam rumah tangga, suami dengan istri itu berpolitik sebetulnya setiap hari. Siapa mempengaruhi siapa, siapa yang mengikut pada pengaruhnya siapa, kan begitu. Tidak selalu suami lebih berpengaruh pada istri, belum tentu. Kadang-kadang istri berpengaruh pada suami. Nah, apa itu politik ini yang sering orang lupa? Politik itu adalah relasi kekuasaan di antara dua orang atau lebih ya,
ketika seseorang mempengaruhi orang lain mengikuti keinginannya, itu sudah politik. Itu sudah politik. Sudah politik. Cuma kita kadang-kadang tidak membicarakan itu karena dalam pikiran kita politik itu adalah urusan kenegaraan. Iya, mungkin apalagi anak muda mikirnya, aduh politik bosan. Betul, iya, betul. Padahal kalau dia kumpul 4-5 orang lalu dia mengatur teman-temannya mengikuti kemauan dia, sebetulnya dia sudah berpolitik dengan teman-temannya, gitu loh. Seperti itu. Secara tidak langsung ya Pak? Secara tidak langsung. Jadi tidak ada manusia yang tidak berpolitik. Iya. Lalu Pak, kita kembali ke pemilih nih. Iya. Banyak pemilih muda terutama mahasiswa yang sudah merantau ini Pak. Betul. Saya juga salah satunya. Nah, apa kiat-kiat agar anak muda tetap bisa aktif berpartisipasi dalam politik, khususnya dalam pemilihan kepala daerah nantinya? Apalagi kan mungkin anak-anak yang merantau seperti saya mungkin sudah tidak terlalu dalam tanda kutip mengenal calon-calon pemilih kepala daerahnya kan Pak ya? Ya, memang ada kelemahan sistem kita ya, karena sistem kita itu menghendaki pemilihan, apalagi kepala daerah itu adalah warga negara yang tinggal di satu tempat tertentu ya, sehingga kemudian ada batasan waktu. Kalau dia sudah 6 bulan ada di situ, dia punya hak pilih. Kalau kurang dari 6 bulan dia tidak punya hak pilih. Artinya mahasiswa perantau kalau dia tidak pindah KTP menjadi warga Jogja, dia tidak punya hak pilih di sini. Nah, hak pilihnya ada di kampung halamannya. Terus gimana dia bisa melakukan sesuatu untuk itu? Sebetulnya banyak sekali yang bisa dikerjakan kalau kita mau. Salah satunya adalah kita bisa membantu sosialisasi pendidikan politik dan sebagainya. Kita kan punya komunitas, kita punya kumpulan-kumpulan orang sekampung ya. Kita bisa mendiskusikan, membicarakan masalah-masalah kampung halaman kita dalam konteks politik tentunya, ada bagaimana kebijakan publik yang tepat untuk kampung kita. Yang itu semua bisa kita lakukan. Atau kalau kita ingin berperan di sini walaupun kita tidak punya hak pilih, tapi kita sebetulnya bisa membantu KPU, membantu pemerintah menyosialisasikan ya, terutama 12 kebiasaan baru yang diterapkan dalam pemilu kepala daerah besok, sehingga sebetulnya kalau kita mau berperan itu banyak ruang yang bisa dimainkan. Sampai hari ini ya KPU itu masih mengalami kesulitan yang sangat besar sebetulnya untuk menjangkau publik, terutama untuk sosialisasi apa yang harus mereka sampaikan kepada publik. Karena apa? Pertemuan-pertemuan terbatas makin sulit dilakukan, hanya ada batasan-batasan yang sangat banyak, sehingga kemudian mereka sangat tergantung pada pertemuan daring, dan pertemuan daring Anda tahu sendiri efektivitasnya pasti kurang. Apalagi untuk mungkin yang sudah tua ya Pak ya. Betul. Agak tidak terlalu tertarik dengan pertemuan-pertemuan daring. Artinya ada digital divided ya, kesenjangan digital antar generasi itu jelas berpengaruh. Generasi Anda dengan generasi saya itu punya perbedaan karakter dalam penggunaan media digital. Salah satu yang paling penting adalah saya itu kan generasi migran digital ya. Artinya ketika buat skripsi dulu masih pakai mesin ketik gitu. Sementara Anda begitu lahir mungkin sudah megang handphone gitu kan, itu perbedaan yang sangat luar biasa. Nah, antar generasi pasti timbul masalah, sehingga kemudian kita bisa membantu itu juga. Kemudian antar daerah, tadi malam saya ke Bantul, saya mendengar dari Ketua KPU misalnya ada problem blank spot misalnya. Banyak daerah di Bantul itu yang masih blank spot, yang tidak bisa mengandalkan komunikasi digital dengan baik. Sinyal aja nggak ada, apalagi komunikasi digital. Itu kan persoalan-persoalan yang sebetulnya bisa diatasi oleh kita yang generasi muda, oleh mahasiswa yang bisa berperan mengambil inisiatif hal-hal seperti itu, bisa membantu gitu. Iya, ini kan nanti pelaksanaan Pilkada 9 Desember 2020. Nah, kita ini kan Pak masih dalam situasi pandemi ya Pak. Betul. Nah, betul. apa sih Pak tantangannya untuk pelaksanaan Pilkada ini di tengah pandemi? Iya, tantangan yang paling berat sebetulnya adalah bagaimana protokol kesehatan dijalankan dalam tahapan Pilkada yang tersisa, yaitu kampanye maupun dalam tahapan pungut hitung suara. Dua-duanya berpotensi mengumpulkan massa, dua-duanya berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.
Nah, karena itu KPU melakukan upaya-upaya sebetulnya, tapi tentu saja tidak akan mudah dilakukan karena ada banyak kendala. Salah satu upayanya adalah untuk tidak menimbulkan antrian, misalnya mereka membuat undangan itu jamnya tidak sama, jadi ada yang diundang jam 7, ada yang diundang jam 8, ada yang jam 9 dan seterusnya. Kemudian tadi protokol kesehatan mencuci tangan sebelum masuk ke TPS, kemudian memakai sarung tangan sekali pakai, kemudian membawa alat tulis sendiri, itu adalah protokol-protokol pencegahan. Mereka yang suhunya lebih dari 37,3 itu harus dipisahkan dari antrian dan memilih dengan TPS tersendiri. Mereka yang sedang isolasi bisa dilakukan dengan TPS keliling misalnya. Itu adalah upaya-upaya untuk mengatasi penyebaran pandemi COVID ini di dalam TPS. Tapi tentu kita tidak bisa menghindari hal-hal yang seperti misalnya kalau kampanye tiba-tiba orang berkerumun, ya kan, itu pun jadi persoalan yang sangat berat sebetulnya untuk bisa diatasi oleh penyelenggara gitu. Berarti memang pelaksanaan pilkada ini lebih berat ya Pak dari sebelumnya? Pilkada itu sendiri sudah berat, ditambah pandemi menjadi semakin berat, saya kira begitu. Lalu Pak, untuk partisipasi masyarakat, terutama anak muda sebagai pemilih pemula, itu ada tantangannya juga atau seperti apa Pak? Saya kira tantangan yang paling berat itu apatisme tadi. Apatisme tadi. Anak muda mungkin punya informasi yang cukup, punya alat yang cukup untuk informasi, tetapi mendapatkan informasi, tapi yang jadi masalah mungkin tidak tertarik. Itu juga problem. Jadi kesenjangan digital kita itu tidak hanya persoalan jaringan, tapi persoalan minat. Mungkin anak muda, mahasiswa lebih tertarik main Mobile Legends timbang nonton debat atau apa begitu ya. Itu persoalan minat itu yang membuat kesenjangan digital kita juga tidak berkurang gitu. Jadi juga masih jadi masalah. Apalagi mungkin kalau saya sendiri kan dari jurusan sosial mungkin masih agak sedikit terbuka matanya Bapak. Betul. Mungkin untuk anak-anak yang sama sekali tidak pernah mengenal itu sulit ya Pak ya. Tapi ya itu tadi sebetulnya karena mungkin tidak menyadari bahwa politik itu adalah kehidupan kita sehari-hari ya. Kadang-kadang kita menganggap wah itu bukan urusan saya sehingga bukan bidang saya gitu. Padahal tidak. Dia bekerja di bidang apapun pasti berurusan dengan politik. Mau dia jadi dokter di rumah sakit, itu tergantung kebijakan Menteri Kesehatan, itu politis. Iya, mau bekerja sebagai apapun. Benar. Mau bikin jalan tol karena dia insinyur teknik, ya tergantung kebijakan pemerintah. Itu politik. Jadi kalau dia nggak paham politik, orang yang paling berbahaya di dunia ini adalah orang yang nggak paham politik sesungguhnya. Gitu. Iya, pelaksanaan pilkada di tengah pandemi insya Allah aman ya Pak? Insya Allah aman, tapi tentu dengan catatan-catatan. Ya. Saya ragu orang betul-betul datang sesuai jam undangan. Karena ada kebiasaan orang itu datang ke TPS pagi-pagi, supaya setelah itu dia bisa pergi piknik bersama keluarga. Itu problem yang susah sekali diatur itu. Kalau dia sudah ngantri, sudah nunggu di TPS, lalu Anda nanti jatahnya jam 10, pulang dia nggak jadi milih. Itu juga problem gitu. Tapi semoga semua berjalan lancar. Mudah-mudahan semua menyadari, semua mempunyai tanggung jawab untuk kepentingan bersama, termasuk tanggung jawab untuk menjaga protokol kesehatan sehingga kemudian tidak terjadi klaster pilkada. Gitu. Lalu Bapak, satu pertanyaan terakhir, mungkin bisa memberikan pesan untuk para pemilih pemula, untuk para anak muda mungkin bagaimana agar tidak apatis atau bagaimana? Ya. Pertama tentu harus menyadari bahwa kita tidak mungkin melepaskan diri dari politik, apapun kehidupan kita, ya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun bidang yang kita tekuni, kita tidak mungkin melepaskan diri dalam politik. Artinya kebijakan-kebijakan politik pemerintah itu mempengaruhi kita. Urusan yang diurus pemerintah itu dari mulai lahir sampai mati semua diurus pemerintah. Lahir kita harus ngurus sertifikat. Bukan kita, orang tua kita ya toh. Sekolah kita disediakan pemerintah, menikah kita harus daftar ke KUA, mati pun kita harus melaporkan kematian kepada pemerintah. Jadi sebetulnya tidak ada ruang yang tidak diatur oleh politik di dalam kehidupan kita. Kalau kita nggak peduli pada hal itu, tidak peduli pada pemerintah yang mengatur itu, terus siapa yang mau peduli, siapa yang mau ngatur? Maka anak muda harus peduli pada politik.
Gunakan alat yang Anda miliki, informasi yang Anda miliki untuk memilih untuk memilih kepala daerah yang terbaik. Itu yang penting dilakukan. Dan jangan golput ya Pak ya? Jangan golput. Jangan golput, Sobat Kalau Muda golput Mendunia. dia akan suaranya akan dimanfaatkan orang lain untuk curang. Berbahaya. Baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih Sobat Muda Mendunia sudah menyaksikan dan mendengarkan. Sampai berjumpa di episode UMY Talk selanjutnya.